Shalom saudara kasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Tony, dan dia memberitahu dan membocorkan apa tujuan Iran dan Israel berperang. Dan ternyata di sini kita mengetahui ya dari Bapak Pendeta Tony bahwa elit global atau pemimpin-pemimpin besar dunia atau bisa dibilang orang-orang kaya bertujuan membuat Israel berperang, yaitu menaikkan dolar dan menguatkan dolar. Ini sangat mengejutkan ya, bahwa perang Israel ini Pak Tony bilang akan berlangsung cukup lama, tidak bentar. Dan ini nanti dolar akan naik lagi dan menguat lagi. Dan mungkin tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya, maksud saya bersama Bapak Pendeta Tony. Ya, kita simak videonya. Ya, shalom. Jonas, gimana kabarnya Jonas? Puji Tuhan, baik dan sehat Pak Daud. Apa kabar Mari juga? kita mulai, Jonas. Baik Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jonas. Apa kabar Pak Daud? Ya Pak. Saat ini Jonas, suku bunga akan naik. Oke. Dolar juga naik. Apa Jonas? Suku Apa Jonas? bunga. Suku bunga. Nah, suku bunga akan naik Jonas. Iya. Nah, suku bunga akan naik dan dolar juga menguat, rupiah melemah, betul? Betul. Makanya saya memberitahu jangan utang bank. Wah, bisa mumet itu. Ya tidak mumet, hanya beli es kopior. Kalau perputaran uangnya tidak baik ya mumet. Jelas? Iya, jelas Pak. Kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. 2 tahun lagi. Nah, jelas, Thomas, Jonas? Jelas Pak. Jadi Jelas, Jonas? suku bunga dan dolar kemungkinan akan naik selama 2 tahun ini Pak. Ya tidak stabil. Tidak stabil ya. Naik turun. Dan yang kedua, emas itu nanti bisa naik 1,5 juta per gram yang antamnya. Waduh. Berapa, Jonas? 1,5 juta per gram. Per gram. Artinya sekarang kalau punya duit invest emas ya Pak ya? Belum. Yang kalau 1,5 juta per gram itu nanti ada waktunya, Jonas. Tenang aja. Oh, oke. Jelas? Berapa, Jelas, Jonas? 1,5 juta Pak per gram. Per gram. Karena pengaruh krisis perang Ukraina. Nah, jadi gini, ada yang tanya sama saya, perang Israel itu gimana? Ya. Perang Israel itu analisa saya, pertama itu adalah untuk uji coba senjata. Wow. Apa Thomas? Jonas? Uji coba senjata Pak. Untuk uji coba senjata. Karena misalnya rompi anti peluru sebelum transaksi jual beli itu ada tes dulu, ditembak dulu dengan kaliber 556 atau ketahanannya sampai 7,62 atau hanya 9 mili, kaliber 9 mili. Oke. Jadi ada tes lagi. Apa Jonas? Tes lagi Pak. Jadi rompi anti peluru pun kalau mau beli suatu negara coba dulu ketahanannya, Jonas. Nah, jadi krisis
perang antara Israel dengan Iran itu intinya adalah uji coba senjata sebenarnya. Oh, Ini analisa saya, analisa pribadi dan untuk kalangan sendiri. Apa, Jonas? ini pendapat pribadi dan untuk kalangan sendiri. Ini pendapat pribadi dan untuk kalangan sendiri. Jadi itu untuk uji coba senjata. Itu untuk perdagangan senjata. Oh, Untuk perdagangan apa? senjata. Kedua itu, karena ingat, kedua ada namanya hal yang berbau tentang dagang ekonomi. Karena ada yang diuntungkan. Ada yang di apa, Jonas? Diuntungkan. Yaitu apa? Harga minyak naik. Oh, Kalau harga minyak naik, penghasil minyak jadi senang. cuannya banyak. Dan otomatis dolar akan apa? Naik. Mata uang dolar menguat. Jadi ada keuntungannya. Karena perang itu, Jonas, biaya besar. Ya, triliunan Pak ya. Ratusan triliun ya. Tidak ada hanya asal perang. Itu harus mikir. Ada. Jonas, Ya Pak. kalau hanya asal perang aja tidak mungkin, Jonas. Pasti ada sesuatu di balik itu. Pertama untuk uji coba senjata, perdagangan senjata. Loh, ini contohnya, ini senjata dari mana? Rusia sama Cina diluncurkan, deng, ke Israel. Ya, Israel tunjukkan aerodromnya, deng, gitu, Jonas. Nah, setelah itu teknologinya ini harganya berapa? Wani piro? Jelas? Jelas. Nanti drone, wah, uji coba drone, brang. Berapa? Nah, nanti yang menghancurkan drone-nya, deret. Nah, ini loh produknya mana? Produk Israel atau produknya Rusia atau produknya Cina. Setelah itu berikutnya harganya berapa? Gitu. Ujung-ujungnya duit ya Pak. Perdagangan uji coba senjata. Yang pusing itu yang di tengah, Yordania. Kan dilewati. Nah, tiba-tiba tiap hari deg-degan terus. Nah, tiba-tiba di tengah meledak kan repot. Jelas. Jelas. Ya, nanti kan itu kan ada, kalau tujuannya invasi itu kan sebelahan kayak Rusia dan Ukraina. Ini kan enggak dilewati, masih melewati berapa mil, betul? Betul. Yang pusing apa? Yang di tengah, Yordania, kan? Yang dilewati Yordania atau negara mana, negara mana yang dilewati, yang pusing kan rudal berapa mil jelajah. Nah, tiba-tiba di tengah jalan meledak kan repot. Karena perlu Jonas tahu bahwa senjata itu, rudal dan amunisi itu kan ada expirednya. Nah, sekalian lah, karena apa? Kalau mau buang senjata yang sudah expired ke pulau atau negara lain, biayanya kan besar sekali, Jonas. Betul. Nah, ya sekalian lah untuk yang mau kadalasar sekalian untuk uji cobaan gitu, Jonas. Untuk apa, Jonas? Uji coba. Uji coba senjata. Yang pusing itu yang dilewati, yang di tengah.
Betul? Betul? Betul. Betul. Ya, karena dalam perang itu biayanya itu besar sekali, Jonas. Pasti, Pak. Lah kan antara Iran dengan Israel kan jaraknya jauh. Ya, ribuan kilometer, kalau nggak salah 2000 kilometer lebih, nggak salah. Yang kasihan, yang stres yang mana? Yang dilewati toh? Betul? Betul. Yang stres yang dia apa? Yang dilewati. Jangan-jangan meledak di tengah jalan kan gitu. Nggak nyampe. Nah itu kan di belakangnya Iran kan ada Rusia dan Cina. Nah, Iya. dua-duanya adalah negara adikuasa dan dagang. Juga pengen produknya laku ya. Bukan hanya itu, kan tujuannya otomatis kan untuk perdagangannya lebih naik gitu. Nah, sedangkan Israel belakangnya adalah Amerika. Nah, untuk apa? Uji coba senjata, teknologi terbaru, dan ingat, dolar. Karena kan seluruh dunia kan mata uang dunia diakui adalah Amerika. Iya. US dollar. Iya. US dollar. Otomatis kan US dollar dicari. Nah itu. Makanya US dollar kan menguat. Iya. Nah seperti perang Rusia ke Ukraina itu tidak mungkin diberhentikan setengah tahun, 1 tahun, bila perlu bertahun-tahun. Karena apa? Untuk apa? Kenapa bila perlu bertahun-tahun? Untuk apa? Untuk uji coba senjata juga. Kedua, untuk melempar juga senjata-senjata yang sudah kadaluarsa. Makanya yang digunakan kan banyak yang udah mau expired sama expired. Padahal yang expired ini mungkin resikonya mungkin lebih tinggi, Pak ya, karena ya itu semua ada resiko. Yang ketiga, mengendalikan ekonomi Eropa. Ibaratnya itu gebuk lalat kena gajah-gajah. Itu Ukraina itu. Jadi Rusia tuh pinter, gebuk lalat kena gajah-gajah. Makanya tidak bisa selesai dengan cepat ya. Ya ibaratnya itu apa? Gebuknya lalat, tapi yang kena apa? Gajah. Gajah-gajah. Ukraina kan kecil. Iya. Tapi dampaknya kan Eropa, Jerman, semua kan terasa semua, Uni Eropa. Dan tujuannya dagang. Ini apa? Otomatis mereka perlu gas, terutama pada waktu musim dingin. Artinya apa? Gasnya Rusia laku keras, mahal. Nah, Rusia ngumpulin apa? Emas. Rusia ngumpulin apa? Emas. Nah, karena emas itu kondisi seperti ini, orang investasi paling aman emas. Cina juga mengumpulkan emas. Nah, jadi Ukraina ini sengaja dibikin apa? Lama. Bisa setahun lebih. Apalagi perang darat. Dan apalagi menguntungkan Rusia. Nah, Israel ini pun tergantung nanti yang rudalnya, drone-nya tinggal berapa itu. Yang expired-nya udah habis, stoknya udah habis atau belum gitu. Kalau stoknya sudah habis, nah baru namanya gencatan senjata kan gitu. Nah, tujuannya apa? Ingat, kalau terjadi perang Israel dengan Iran, yang naik apa? Harga minyak. Harga minyak, iya. Ya, otomatis harganya apa? Patokan mata uang dunia, yaitu apa? US dollar.
maka US dollar menguat. Nah, dagang to dagang, business to business. Bagaimana menurut Jonas? Iya Pak. Jadi negara-negara Asia memang kena dampaknya Pak ya, kecuali China ya. Ingat, makanya harga emas naik. Jelas? US dollar menguat. Iya Pak. Nah, dan jadi tujuannya itu apa? Perang Israel sama Iran ini. Ingat, kalau tujuannya perang beneran, itu nama invasi. Itu pasti jarak dekat, perbatasan dengan perbatasan, betul? Betul. Ini kan jaraknya jauh. Iya. Rudal sama drone. Yang pusing siapa? Yang di tengah, yang dilewati, betul nggak? Betul? Betul Pak. Betul? Betul. Posisi yang di tengah yang pusing. Iya. Jadi tujuannya perdagangan senjata. Kedua adalah apa? Meningkatkan apa? Meningkatkan ekonomi. Ekonomi, yaitu minyak, harga minyak. Iya. Ketiga, untuk memperkuat mata uang, Iya. terutama US dollar. Nah, ini saya cari di Google, ini jaraknya Israel Iran 2.300 km kira-kira. Yang pusing yang mana? Yang di tengah ini yang dilewati Pak. Yang dilewati apa? Termasuk Irak. Ya, yang pusing kan yang dilewati. Ya. Termasuk Irak ini yang dilewati. Nah, itu untuk apa? Uji coba Senjata. Nah, ini analisa saya untuk kalangan sendiri. Ya. Bagi Israel menguntungkan enggak? Menguntungkan. Oh. Kenapa menguntungkan? Untuk menunjukkan teknologi terbarunya, betul enggak? Betul. Uji coba senjata. Betul? Betul? Bagi mereka yang mendukung perang Israel, tujuannya apa? Ingat, penghasil minyak, harga minyak naik. Ini analisa saya untuk kalangan sendiri. Iya. Nah, otomatis mata uang yang diakui dunia yang naik apa? US dollar. Berarti ada kemungkinan perang Israel-Iran ini juga berkepanjangan, Pak? Ini tidak lama, karena kan ini biayanya besar. Karena terlalu jauh jaraknya. Nah, jaraknya jauh, yang pusing itu yang dilewati. Betul? Betul. Nah, tiba-tiba tidak nyampe ke Iran, tiba-tiba tidak nyampe ke Israel. Ya, yang di tengah yang ditekan. Ya, ini gimana, lewat Jonas? hidup. Iya. Hah? Iya, Pak. Nah, kalau mau invasi perang sungguhan, itu pasti apa? Perbatasan, betul? Betul. Jadi ini tujuannya apa? Uji coba senjata sama untuk buang senjata yang sudah expired kadaluarsa. Ketiga, untuk bisnis perdagangan, yaitu apa? Memperkuat mata uang US dollar. Yang kedua, untuk menaikkan harga minyak. Ya. Menaikkan harga apa? Minyak. Nah, yang ketiga ada lagi. Apa, Pak? Nah, otomatis memperkuat ekonominya Rusia. Nah, kan pengaruh Ukraina, dia sudah menguasai Ukraina, kan otomatis memegang kunci Eropa. Ya. Nah, dan kalau misalnya harga minyak naik, ingat Rusia juga penghasil minyak yang besar loh, sama gas naik juga.
Iya. Dan itu Betul. menguntungkan para pihak, baik pihak Amerika, pihak Rusia, pihak Cina. Semuanya menguntungkan mereka. Yang pusing, yang dilewati. Betul? Betul. Betul? Betul, Yang Pak. pusing apa toh, Jonas? Yang dilewati. Nah, tiba-tiba nggak nyampe, meledak di tengah jalan, kan kena. Dari tiap hari stres kan? Iya. Ini dilewati rudal ya. Kok dilewati emas nggak apa-apa, ini rudal ya. Hah? Hah? Iya. Gimana menurut analisa saya untuk kalangan sendiri, Jonas? Ya, Pak. Masuk akal, Pak. Gimana? Masuk akal Masuk gimana, akal. Jonas? Iya, karena ini memang negara-negara besar itu mesti mempunyai hal untuk memajukan negaranya. Ya mungkin dengan cara seperti ini supaya dolar naik, harga minyak naik, barang-barangnya dia senjatanya juga laku. Dan buang Karena senjata-senjata yang sudah expired, udah luar. Karena harga rudal sendiri pun kan nggak murah itu, Pak, miliaran. Nah, kalau gitu. yang gini ya, pertama mahal, rudal itu mahal. Kedua, kalau expired, buangnya kemana? Kan mahal juga. Iya. Ya. Daripada dibuang. Kalau dibuang kan mahal. Iya. Ya, mohon maaf. Sepertinya ada gangguan jaringan dari Pak Dotoni. Ngerti, Jonas? Iya, Pak. Jadi yang kadaluarsa stoknya dihabisin. Segera dibuang, dipakai. Kenapa dihabisin? Nah, karena sudah kadaluarsa. Nah, kadaluarsa itu buangnya kan bingung. Negara mana yang mau nerima? Pulau mana yang mau untuk buang yang expired? Itu kan mahal sekali biayanya. Iya. Nah, kalau digunakan gini kan ibaratnya kan ini untuk uji coba. Yang kedua buang expired kan gitu. Ketiga untuk apa? Dagang senjata kan gitu. Iya. Nah, yang pusing, yang dilewati. Betul? Karena dagang senjata ini memang itu profitnya luar biasa ya, Pak ya. Iya. Nah, otomatis nanti habis perang rudal, drone. Nah, nanti nyoba lagi nanti ujung-ujungnya kapal selam. Kapal apa? Kapal selam. Nah, nanti setelah itu kalau perang darat ujung-ujungnya ada yaitu apa? Senjata apa? Senjata sniper. Sniper atau senapan serbu, amunisi atau rompi anti peluru atau apa tuh teknologi yang terbaru dengan perlengkapan pengamanan dengan anti peluru kan gitu. Ya. Jadi semuanya itu kan banyak dagangnya. Kalau hanya perang tanpa tujuan kan biaya besar. Betul. Dan mereka sudah perhitungkan. Oh. Gimana analisa saya, Jonas? Iya, baru nangkep juga saya, Pak, ini. Ternyata ada udang di balik rempeyek. Ya kan kelihatan sekali, Jonas, antara Israel dan Iran kan jaraknya berapa? Iya, jauh sekali. Kedua, kalau tujuannya itu invasi perang, pastikan yang bersebelahan perbatasan. Iya. Ya, yang ketiga, yang pusing, yang dilewati, yang di tengah. Kalau nggak nyampe, wah, meledaknya itu nggak bahaya. Betul?
Betul. Ya, tujuannya apa? Ingat, mata uang US dollar menguat, betul? Karena yang diakui dunia kan masih US dollar. Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Ah. Emas Ya ya. US, ya Amerika kan jual senjata juga dan teknologi, betul? Betul. Nah, Cina sama Rusia dagang tuh dagang, bisnis to bisnis kan gitu. Ya. Apa bisnisnya? Ingat, harga minyak naik, betul nggak? Betul. Harga apa? Harga minyak. Harga minyak naik, penghasil minyak. Kan Rusia juga penghasil minyak dan gas. Ya. Nah, berikutnya apa? Cina. Ada yang namanya ekonomi. Yaitu apa? Semua aja sama Cina kan didagangkan, dibisniskan. Ya. Jadi semua itu ada kepentingan semuanya. Wah. Justru yang kasihan, yang stres, itu yang dilewati rudal. Gimana Jonas? Iya, Pak. Wah. Betul? Betul. Ibaratnya yang sebelah kanan kiri, yang pusing yang di tengah, betul nggak? Betul. Karena dilewati itu tadi. Ya. Gimana analisa saya, Jonas? Ya, ini analisa pada pribadi ya, Pak ya. Betul? Iya. Nah, kalau emas, ingat, Cina sudah banyak stok emasnya, Rusia juga stok emas, otomatis harga emas apa? Naik. Yang cuan siapa kan gitu? Ya. Otomatis senjata-senjata yang untuk uji coba bisa dipraktekkan kan? Iya. Nah, itu analisa saya. Karena perang itu biaya besar, Jonas. Iya, Pak, pasti, Pak. Gimana? Saya punya pendapat, Jonas. Iya, Pak, masuk akal, Pak. Jadi memang tiap-tiap negara itu punya kepentingan masing-masing ya. Iya. Oke, kita tanya jawab, Jonas. Oke, yang pertama. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.